Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman semua, welcome back to Bang Chan Channel. Oke teman-teman semua, pada video kali ini Bang Chan akan memberikan salah satu tips kepada kalian, yaitu cara menghemat memori handphone kalian. Karena pasti ada juga kan yang memori handphonenya cepat penuh. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Oke, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan like video ini, berikan komentar kalian. Oke teman-teman semua, mungkin nih sebelumnya pasti kalian juga pernah ngerasain kan handphone kalian nih, padahal kalian nggak banyak foto, nggak banyak aplikasi yang dipakai, nggak banyak menyimpan data, tapi memori internal handphone kalian cepat habis. Pasti pernah mengalaminya kan? Nah, itu disebabkan karena adanya sampah di aplikasi maupun sampah foto yang telah kita buka yang tidak kalian hapus sebelumnya. Makanya itu mengakibatkan memori internal kita cepat penuh dan mengakibatkan HP kita menjadi lemot pastinya. Nah, itu tidak banyak diketahui oleh orang, teman-teman. Karena ya pasti orang mikirnya main, habis itu ya udah dikeluarkan, tidak dibersihkan dulu sampah atau chat yang ada di aplikasi tersebut. Nah, biasanya tuh ya bagi teman-teman sih ada yang sebagian udah tahu, tapi biasanya bagi ya yang berpegang Android dan sebagainya itu tidak paham ya teman-teman. Makanya di video kali ini Bang Chan akan menjelaskan hal tersebut. Nah, bagaimana sih cara mencegahnya? Yang pastinya kita tuh harus menonaktifkan aplikasi yang tidak kita pakai selama ini. Ya mungkin ada aplikasi yang jarang pakai atau hanya sekali dua kali. Ya mungkin kalau tidak dipakai ya kita uninstall aja teman, karena itu juga menyerap memori kita yang banyak gitu. Kemudian apa? Kemudian yang kedua kita lihat dulu di cache aplikasi. Nah, itu biasanya kita lihat di pengaturan. Nanti kan kita jelasin di tutorialnya teman-teman, tapi ini secara singkatnya aja, secara ringkas. Itu biasanya ada di cache atau sampah aplikasi. Kemudian yaitu adalah thumbnails. Thumbnails itu adalah foto-foto yang telah kita buka, tapi itu akan disimpan sendiri teman-teman. Tapi itu tidak mengganggu ke foto aslinya, tapi itu hanya sebagai sampah. Nah, ini yang sering kita lupakan dan sering kita abaikan. Akibatnya apa? Akibatnya memori internal HP kita cepat penuh dan ya kita tidak sadar ya, kita mungkin karena memori internal penuh kita hapus aja game, hapus aja video, hapus aja foto. Padahal kan kita tidak tahu nih di balik yang penuh itu apa sebenarnya gitu. Padahal kan kalau foto jarang ngambilnya, video juga jarang. Terus kalau kita lihat ukurannya juga tidak terlalu gede ya, paling cuma berapa mega gitu. Padahal yang membuat penuh itu adalah sampah dari aplikasi. Nah, ini harus kita perhatikan teman-teman. Nah, teman-teman semua silahkan nonton video ini. Ini adalah salah satu tips dari Bang Chan dan berguna banget nih buat teman-teman, apalagi yang khususnya pengguna Android. Nah, kalau kalian ingin menghemat memori ataupun ingin mengosongkan memori, tapi kalian tidak menghapus foto dan video ataupun aplikasi yang kalian pakai, yang kalian sering pakai ya, jadi kalian bisa nonton video ini. Silahkan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir agar tidak kehilangan salah satu momennya ya, karena kalau tidak disimak dari awal sampai akhir, teman-teman juga rancu dan sebagainya. Oke teman-teman semua, biar tidak kepanjangan, kita nonton aja video berikut. Simak selanjutnya di videonya. Oke, check it out. Oke teman-teman semua, mungkin nih teman-teman juga ada yang ngalamin ya bahwa memori HP kita tuh cepat habis kan, padahal sebelumnya tidak ada aplikasi tambahan, bahkan tidak ada foto dan video, tapi memori kita tuh cepat habis dan bahkan memperlambat jalannya aplikasi. Nah, mungkin juga ada pemberitahuan seperti ini teman, seperti mengatakan bahwa ruang penyimpanan hampir habis. Ini dapat memperlambat beberapa aplikasi dan fungsi. Nah, sebelumnya kita cek dulu nih teman-teman di filenya kita ya. File kita itu tinggal berapa sih, atau berapa sih memori yang terpakai. Nah, di sini bisa dilihat nih. Untuk penyimpanan internal itu yang terpakai adalah 31,89 GB dari 32 GB. Ini udah hampir penuh ya teman-teman. Nah, di sini juga kartu SD atau kartu memorinya juga udah hampir penuh, udah bahkan penuh nih. 14,44 GB dari 14,45. Nah, selanjutnya ialah kita buka di penyimpanan internal, karena untuk fungsi kerja dari HP kita itu bergantung kepada memori yang ada di penyimpanan internal. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa file dari aplikasi dan juga foto ya pastinya. Nah, yang pasti di sini ada sampahnya, jadi itu yang akan memperlambat aplikasi kita itu bekerja, bahkan menghabiskan memori, karena adanya sampah dari aplikasi yang tidak kita hapus atau yang tidak kita buang. Karena semakin banyak sampahnya itu ya, maka mengakibatkan memori kita cepat habis dan HP kita menjadi lemot. Nah, selanjutnya kita harus menghapus nih dari aplikasi-aplikasi yang ada. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita buka di pengaturan ya.
Di pengaturan ini kita cek sampah dari aplikasi. Dari pengaturan kita pilih aplikasi ya teman-teman. Oke. Nah ini biasanya aplikasi yang sering kita gunakan itu banyak sampahnya teman-teman, dan itu harus kita hapus. Nah kalau di Android itu namanya sampah ya, tapi mungkin ada di sebagian HP Android yang lain itu namanya disebutnya cache ya, tulisannya cache gitu. Nah nanti ada pilihan hapus cache atau hapus sampah, itu sama aja ya teman-teman. Nah mungkin yang sering kita gunakan itu adalah salah satunya adalah Instagram, YouTube ya, yang sering aku gunakan nih. Kalau yang lainnya sih digunakan juga tapi jarang, dan mungkin sampahnya juga sedikit. Nah seperti ini teman-teman, Google itu browser yang juga sering aku pakai nih, biasa sampah nih. Kita lihat di sini 329 MB. Nah kalau kita buang sampahnya ataupun cache yang di browser ini, mungkin ya bisa menghemat ya teman-teman. Nah di sini ada sampahnya tuh. Nah di sini hapus memori ya, sorry. Kalau di sini tuh hapus memori, tapi ini tidak mengganggu dari kinerja aplikasi kita. Ini hanya menghapus sampah aja teman-teman. Nah jadi 0 byte. Kemudian di penyimpanan juga kita kosongkan, jadi semua riwayat yang ada di browser ini secara otomatis dihapus ya. Nah di datanya kita hapus, kita klik saja OK. Nah kita lihat Google sekarang penyimpanan memori yang dipakainya itu hanya 188 dari 300-an tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang sering dipakai juga nih Google Play Store, juga harus sedikit sih. Nah sekarang kita hapus juga teman-teman Google Play Store-nya. Penyimpanan. Nah bisa dilihat di sini memori yang dipakai untuk aplikasi itu hanya 91,93 MB. Sementara yang untuk data dan memori yang jadi sampah ini itu lebih kurang ada sekitar 30 MB ya teman. Jadi ini lumayan buat menyimpan memori kita. Ini hapus data tidak masalah karena tidak akan mengganggu aktivitas ataupun kinerja dari aplikasi ini. Jadi ini sangat membantu ya teman. Oke, dari 100-an sekarang menjadi 59 ya. Oke, ini dari Google Play Store ya. Selanjutnya kita lihat teman-teman di Instagram ya. Instagram ini juga cukup sering digunakan. Nah biasanya ada, ya pastinya ada penggunaan memori juga nih. Pasti ada sampah aplikasi juga. Nah di sini bisa kita lihat untuk ruang yang dipakai untuk aplikasi hanya 67 MB ya teman. Nah tapi di sini ada data dan memori. Nah khusus untuk aplikasi media sosial aku nggak menghapus datanya ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita hapus itu secara otomatis akan logout akun dari aplikasinya. Ya secara nggak langsung nanti kalau kita buka Instagram kita terpaksa harus login lagi. Ya mungkin seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, atau Line dan sebagainya ya. Karena ya kalau bisa aja kita hapus data, tapi secara otomatis data yang di sananya juga akan hapus dan akan logout otomatis. Nah nanti akan mempersulit itu kalau loginnya, kalau kita dadakan ya teman. Mending kalau kita masih ingat passwordnya. Kadang kalau udah banyakkan aplikasi, udah banyakkan password juga, nah itu bakal lupa biasanya teman. Nah di sini ada pengguna data sekitar 87-an MB. Nah di sini ada memori. Nah ini adalah sampahnya teman-teman. Kalau di HP ku tuh disebut memori, ya mungkin di HP lain tuh ada cache atau sampah. Nah itu ada sekitar 180 MB. Lumayan ya teman-teman. Kita hapus juga. Oke, jadi 0 teman-teman. Jadi total itu hanya 155 MB dari 300-an juga tadi kan. Oke, selanjutnya kita keluar juga nih. Aplikasi yang dipakai itu yang biasanya itu adalah ya mungkin Line ya teman-teman. Line ini aplikasi jarang sih sekarang aku pakai. Mungkin teman-teman semua juga sekarang jarang pakai Line ya. Tapi lumayan ya, sampahnya itu ada 56,4 GB. Lumayan sih. Karena biasanya itu dari foto ataupun chat ataupun yang lainnya yang akan menjadi sampah teman-teman. Nah penting banget nih, apalagi kayak seperti WhatsApp kan itu sekarang bisa dibilang tiap hari kita menggunakannya ya. Nah biasanya biar kalau hemat juga teman-teman silakan nih hapus data-datanya seperti foto-foto yang tidak dipakai, video dan sebagainya. Aplikasi yang sering dipakai itu mungkin yang belum tuh YouTube ya, atau browser juga sih. Browser juga sering dipakai. Tadi udah di Google ya. Pesan nggak terlalu gede sih. Nah, Samsung Internet.
Nah, ini juga lumayan ya teman kalau untuk penggunaan memorinya. Nah, di sini bisa kita lihat nih totalnya 277 dengan data aplikasi itu cuma sekitar 147. Jadi kita bisa hapus aja teman, hapus sampah yang di browser Samsung Internet ini. Nah, di sini juga datanya kita hapus untuk menghilangkan riwayat pencarian dan sebagainya. Ini tidak akan mempengaruhi ya teman, mempengaruhi data kita. Oke, selanjutnya itu kita lihat lagi di aplikasi lain ya, yang mungkin sering juga kita pakai dan mungkin bisa menyedot atau mengambil banyak ruang memori kita. Oke, banyak aplikasi teman, tapi itu jarang dipakai semua, jadi cuma sekedar koleksi aja. Tapi jarang aku pakai. Di WhatsApp aku karena ada data-data menurutku penting jadi tidak aku hapus ya, tapi sebenarnya bisa juga melakukan kalau seandainya tidak ada menurut data-data yang tidak akan hilang. Tapi kalau buat jaga-jaga mending kita alihkan dulu datanya, kita simpan dulu, kita cadangkan dulu, baru nanti kita bersihkan. Nah, selanjutnya itu ada YouTube ya teman. YouTube ini mungkin tiap hari sering kita pakai ya. Nah, kita lihat juga nih sekitar 173 MB. Nah, ini sampahnya itu ada sekitar 75. Kita hapus ya. Oke, ini data tidak apa-apa juga kita hapus untuk menghilangkan riwayat pencarian ataupun data yang tersimpannya. Oke teman, itu untuk yang pertama ya, yang harus kita lakukan yang pastinya untuk mengosongkan data ataupun sampah aplikasi yang sering kita pakai. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita lihat di penyimpanan internal kita, yaitu di file kamera ya. Jadi ada namanya thumbnails. Nah, di sini tuh thumbnail itu adalah sampah yang berasal dari foto yang sering kita buka. Tapi ini tidak akan mempengaruhi penyimpanan kita seperti foto dan video. Jadi ini cuma sampah, jadi kalau kita hapus pun tidak masalah. Nah, kalau kita biarkan ini bisa menjadi ribuan ya teman-teman. Nah, ini cuma 200-an yang tadi kita lihat. Nah, caranya gimana ya, kita hapus ya teman. Ini ada sekitar 712 MB data nih teman. Lumayan kan kalau kita hapus. Nah, kemudian kita klik semua, lalu kita hapus. Ya mungkin di sini ada hanya 36,71 KB dan sebagainya. Tapi kalau dikumpulkan banyak, dikali aja teman-teman, kalau misalnya ada sampai 10.000 dan sebagainya, itu pernah terjadi ya teman. Dan itu harus teman-teman semua perhatikan. Nah, kemudian kita hapus ya. Tidak akan mempengaruhi untuk penyimpanan kita. Jadi ini aman sekali. Jadi ini hanya sampah dari foto ataupun video yang pernah kita buka. Dan ini tidak mengganggu ke video ataupun foto yang ada di memori kita. Jadi aman teman-teman. Kita hapus ya, ada 279 file dan ini lumayan banget nih. Kemudian setelah thumbnails ini kita lihat di menu WhatsApp teman-teman. Biasanya di WhatsApp itu juga banyak sampahnya. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita cari di menu WhatsApp ya teman. Di menu WhatsApp ini kita bisa menghapus beberapa data yang mungkin jadi sampah ini teman. Ya seperti ya, kita sering buka snap WA orang, nah itu kesimpan di memori kita, apalagi ngirim stiker dan sebagainya. Nah ini bakal jadi sampah banget di HP kita kalau tidak kita hapus ya, dan bisa menghabiskan ruang ataupun penyimpanan internal kita sehingga mengakibatkan HP kita lemot. Kita lihat teman, di sini ada menu share. Nah ini biasanya foto ataupun yang lainnya kita share ya, mungkin yang sering kita kirim dan sebagainya. Ya kita lihat di sini penyimpanannya cuma 8,47 KB ya, tapi kalau dikumpulin banyak itu udah lumayan juga kan teman-teman. Jadi tidak masalah teman, kita hapus. Caranya kita klik double aja, kita tahan, kemudian klik semua. Ya udah kita hapus aja semua. Kita hapus semua ya, 326 file. Oke, udah kosong ya, di share. Kemudian kita lihat di selanjutnya, itu ada trash juga sampah ya, tapi ini udah kosong. Kemudian ini ada backup ya teman. Backup itu adalah untuk backup, mungkin ini aku juga kurang paham, tapi ini sebenarnya nggak mempengaruhi aplikasi kita kok. Jadi kita tinggal menghapusnya saja, tidak masalah ya. Hapus. Kemudian selanjutnya itu kita lihat di database. Nah ini ada 125 MB teman-teman, ada dua, lumayan kan kalau dihapus, sudah nyimpen 250 MB. Ya kita hapus juga karena menurut
Ini sebenarnya tidak mempengaruhi WhatsApp kita ya. Ini cuma sekedar data sampah atau data cache atau memori yang ya mungkin bisa ini udah nol semua ya. Ya mungkin memori itu bakal membuat internal kita atau ruang internal kita cepat habis. Nah, di sini ada media ya, teman-teman. Nah, di media ini ada voice note, ada image dan sebagainya. Nah, aku biasanya khusus image ataupun video biasanya nanti dulu aku hapus. Karena aku milih dulu nih, kadang ada foto penting dari teman atau ada video-video penting. Nah, mungkin kita kembalikan dulu nih atau kita simpan dulu di flash disk atau di mana, baru setelah itu kita hapus. Karena ini juga lumayan ya, teman, ini biasanya lebih besar untuk menghabiskan ruang internal kita. Nah, mungkin di sini aku akan hapus nih voice note nih, ada berapa item, 10 item nih voice note nih. Ya biasanya ada teman kan yang malas ngetik terus dia ngirim voice note malah menjadi sampah kalau kita biarin ya, teman. Jadi kita hapus saja, tidak penting juga ya. Jadi boleh kita hapus karena menurut voice note tuh nggak ada yang jadi bukti apa-apa, aku nggak ada ngelanggar apa-apa. Kemudian untuk status nih, biasanya tuh teman-teman yang suka ngepen orang, yang sering buka snap WA orang biasanya akan kesimpan nih di sini, teman-teman. Nah, kalau dibiarkan terus, nah semakin banyak ini akan menghabiskan ruang internal kita juga. Jadi tidak salah juga kalau kita hapus. Oke, kita pilih semua aja, jadi aman. Tapi setelah kita hapus, kita nggak bisa lagi buka snap WA orang ini ya, teman. Nah, kemudian ini stiker nih, biasanya suka ngirim stiker nih, apalagi stiker-stiker yang agak jorok. Enggak sih, ini biasanya stikernya bebek semua sih. Jadi ya kalau seandainya biasanya kalau kita biarin kayak gini ya bakal ngabisin tempat juga, teman, gitu. Ngabisin ruang kalau seandainya dibiarkan makin banyak. Jadi nggak salah kita hapus juga. Kemudian apa lagi ya, mungkin udah sih menurutku itu udah mewakili ya, udah mewakili sampah-sampah yang dari WhatsApp. Nah, selanjutnya kita kembalikan, teman. Mungkin itu aja sih menurutku yang berpengaruh besar ya, diantaranya tadi aplikasi-aplikasi. Nah, ini WhatsApp secara khususnya, dan juga ada thumbnail ya dari foto yang sering kita buka. Selanjutnya kita lihat nih, teman. Nah, kita udah mengosongkan sampai 30,65, berarti udah kurang hampir. Kita udah nge-save 1 GB, teman-teman. Lumayan kan? Nah, ini salah satu cara efektif kita untuk mengembalikan ruang internal kita yang mungkin kita nggak sadar secara nggak langsung udah habis saja. Oke, teman-teman, itu video tutorial kita pada hari ini. Semoga menjadi pengetahuan tambahan bagi teman-teman dan bisa menjadi inspirasi juga dan bisa dilakukan di rumah pastinya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah nonton video bacaan kali ini yang membahas mengenai cara menghapus chat dari sampah aplikasi, kemudian cara untuk mengembalikan memori kita yang mungkin kita bikinnya pakai buat aplikasi, foto dan sebagainya, tapi kita tidak tahu itu adalah dari sampah aplikasinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa kalian like postingan ini dan berikan komentar di bawah untuk request video yang akan datang. Terima kasih atas semua, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. See you, bye bye.